Pemirsa, demi menghindari razia penggunaan masker, pengguna sepeda motor tancap gas di Tanah Abang, Jakarta. Beberapa pelanggar PSBB yang terjaring razia disanksi sosial. Razia tertib masker digelar petugas Satpol PP di Jalan Kebon Jati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi. Pemotor yang tidak menggunakan masker pun tancap gas untuk menghindari razia. Sejumlah pengendara dicegat petugas karena tidak menggunakan masker dengan benar. Sejumlah pelanggar mengaku baru sekali terjaring razia karena terburu-buru. Lupa tadi cepet-cepet udah telat. Oh gitu, emang kerja di sini? Iya, kerja di sini. Mana? Di basement 1. Terus atas sanksi sosial yang diberikan, gimana tanggapannya Mbak? Hah? Ya terima aja sih, ngaku salah. Untuk hasil sementara kita dari pagi hingga saat ini sudah sekitar 15 pelanggar. Untuk pelanggar rata-rata mereka mengambil sanksi sosial. Tak hanya menindak para pengendara, petugas juga mengimbau pengguna jalan yang melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah menutup sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia. Aturan baru ini diberlakukan untuk mengantisipasi strain baru virus corona yang dinilai menyebar lebih cepat. Mulai tanggal 1 hingga 14 Januari 2021, pemerintah menutup sementara masuknya WNA dari semua negara ke Indonesia. Penutupan ini dilakukan untuk menyikapi strain baru virus corona yang dinilai lebih cepat menyebar. Meski demikian, penutupan tidak berlaku bagi kunjungan resmi serta kedatangan sebelum tanggal 1 Januari. Bagi WNA yang datang sebelum tanggal 1 Januari akan diberlakukan aturan khusus. Tahun 2020, yaitu A. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHEC Internasional Indonesia. B. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. C. Setelah karantina 5 hari, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan. Sementara bagi WNI yang berada di luar negeri tetap diizinkan kembali ke Indonesia. WNI tersebut harus menunjukkan hasil negatif PCR tes dari negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam. Dari Jakarta, di Samora, Randi Aditya, iNews melaporkan. Alat pendeteksi COVID-19 buatan dalam negeri Genos akhirnya siap dipasarkan. Dan untuk menggunakan alat Genos ini, warga akan dikenakan biaya mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan izin edar kepada alat deteksi COVID-19 melalui hembusan nafas Genos. Alat buatan para ahli dari UGM ini rencana akan diproduksi massal hingga 10.000 unit. Satu alat membutuhkan waktu 3 menit termasuk pengambilan dan hembusan nafas. Pada tahap awal, 100 unit akan dipasarkan dan mampu melakukan tes hingga 12.000 orang per hari dengan waktu efektif kerja Genos. Alat ini diharapkan dapat mempercepat hasil uji deteksi COVID-19 sehingga persebaran bisa dicegah dan ekonomi bisa digerakkan. Orang sehat itu bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi, kemudian orang yang tadi termasuk OTG itu bisa diisolasi mandiri setelah kita sembuh, kemudian kita cek lagi dan sehat, kemudian bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi lagi. Termasuk juga sekolah-sekolah, rumah sakit, dan juga tempat-tempat niaga, juga termasuk juga tempat keramaian. Hingga bulan Februari 2021, produksi Genos ditargetkan mencapai 10.000 unit. Untuk sekali periksa, warga akan dikenakan biaya mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000.
Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menambah 50 tempat tidur ruang intermediate care unit. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 dengan gejala sedang. Langkah penambahan ruang intermediate care unit disiapkan karena Tower 7 untuk pasien COVID-19 gejala sedang sudah terisi 90%. Hingga 27 Desember, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatatkan angka keterisian tempat tidur atau okupansi ruang isolasi sudah mencapai 85% dengan total 4.000 lebih pasien aktif. Sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, iNews Malam akan segera kembali dengan berbagai berita pilihan sesaat lagi.